Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Multisari dari jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan kepada saudara hasil dari penelitian inovasi pembelajaran dengan judul Pengembangan Model Pembelajaran Case Method berbasis Intelligent Flexibility Learning pada mata kuliah Bimbingan Kelompok. Adapun tim penelitian ini, yang pertama, saya Widya Multisari selaku Ketua Peneliti. Anggota peneliti yang pertama, Dr. Muslihati SAG MPD, jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. 2. DRA Ella Faridati Zen, MPD, jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. 3. Dr. Indriana Rahmawati MPD, jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Perkembangan era revolusi industri 4.0 dan era society 5.0 memberikan peran terhadap perubahan kehidupan manusia. Salah satu yang ikut dalam arus perubahan adalah pendidikan. Pendidikan era revolusi 4.0 dan era society 5.0 membutuhkan proses pembelajaran yang lebih fleksibel untuk dapat dipelajari oleh peserta didik kapan saja dan di mana saja. Sebagaimana hasil evaluasi pembelajaran full online learning semester GASA 2020-2021 di mata kuliah bimbingan kelompok, para mahasiswa mengalami kesulitan memahami materi khususnya teknik-teknik yang memiliki konsep hampir mirip. Minimnya sumber video yang dapat dijadikan sumber belajar yang kredibel dan terbatasnya waktu untuk diskusi sinkron, maka mahasiswa perlu berulang kali dijelaskan berkaitan dengan konsep sosiodrama, psikodrama, permainan simulasi, dan permainan kelompok. Miskonsepsi teori bimbingan kelompok ini tentu akan berdampak besar pada kelanjutan mata kuliah di praktikum bimbingan kelompok. Untuk itu, perlu dikembangkannya satu model pembelajaran yang dapat mengakomodasi mahasiswa untuk mencapai proses berpikir kritis, kreatif, adaptif, dan solutif dalam mengintegrasikan pemahaman konsep dalam kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Model pembelajaran case method berbasis Intelligent Flexibility Learning memberikan kesempatan proses pembelajaran berbasis kasus yang dibahas menggunakan kajian teori-teori yang relevan, kemudian dievaluasi dengan respon otomatis untuk dapat membantu mahasiswa menelaah kembali teori yang telah dibahas. Otomasi respon pada evaluasi pembelajaran ini merupakan bagian dari proses pembelajaran fleksibilitas cerdas yang dapat memberikan respon otomatis bagi mahasiswa. Adapun tujuan dari pengembangan model case method berbasis Intelligent Flexibility Learning adalah sebagai berikut. 1. Memberikan pedoman bagi dosen untuk menggunakan model pembelajaran case method berbasis Intelligent Flexibility Learning pada mata kuliah bimbingan kelompok. 2. Memberikan rujukan bahan pembelajaran dalam mata kuliah bimbingan kelompok khususnya untuk teknik psikodrama, sosiodrama, permainan simulasi, dan permainan kelompok. 3. Memberikan pedoman evaluasi pelaksanaan pembelajaran inovatif berbasis Intelligent Flexibility Learning pada mata kuliah bimbingan kelompok. Adapun proses pembelajaran case method berbasis Intelligent Flexibility Learning tertera sebagai berikut. Yang pertama, preparation, yang kedua, implementation, yang ketiga, outcome. Preparation dilakukan dengan mengeksplorasi materi pengantar dan juga penyajian kasus. Pada tahap yang kedua, yakni implementasi, dilakukan dengan diskusi kelompok kecil dan dilanjutkan dengan diskusi kelompok besar. Yang ketiga, outcome, dilakukan dengan refleksi dan evaluasi dengan respon otomatis. Proses pembelajaran case method berbasis Intelligent Flexibility Learning mengadaptasi proses pembelajaran dengan full online learning yang memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk belajar tanpa terhalang waktu, tempat, dan cara belajar. Kelebihan dari Intelligent Flexibility Learning yakni adanya respon otomatis yang diberikan bagi peserta didik untuk mendapatkan jawaban,
penguatan, dan arahan materi lanjutan yang dapat dipelajari. Pada proses pembelajaran case method berbasis Intelligent Flexibility Learning menggunakan bantuan platform pembelajaran Learning Management System atau LMS. Adapun LMS yang dimiliki Universitas Negeri Malang yakni SiPejar. Berikut langkah yang harus dilakukan oleh peserta didik. Yang pertama, tahap persiapan. 1. Mahasiswa mengakses materi yang diunggah oleh dosen di LMS SiPejar UM. Materi yang dikembangkan menggunakan media inovatif seperti video penjelasan interaktif. Yang kedua, mahasiswa menyimak kasus yang telah disajikan oleh dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslihati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah teknik bimbingan kelompok, yaitu permainan simulasi. Selanjutnya, proses diskusi. Pada tahap ini, mahasiswa akan bekerja dalam kelompok kecil dan kelompok besar. Mahasiswa bekerja dalam diskusi kelompok kecil dengan aktivitas sebagai berikut. 1. Kelompok mengidentifikasi kasus yang disajikan. 2. Kelompok menganalisis kasus yang telah disajikan. 3. Kelompok menetapkan masalah yang diselesaikan. 4. Kelompok mengambil keputusan solusi penyelesaian masalah. Selanjutnya, mahasiswa beraktivitas dalam diskusi kelompok besar untuk mendiskusikan hasil diskusi dan saling memberikan balikan atau masukan. Pada tahap hasil pembelajaran, untuk mengukur ketercapaian learning outcome dilaksanakan dengan refleksi pengalaman pengambilan keputusan solusi dan evaluasi hasil. Evaluasi hasil ini dilakukan dengan menilai capaian kognitif mahasiswa pada topik-topik materi bimbingan kelompok. Mahasiswa mengerjakan evaluasi setiap akhir materi yang telah dipelajari. Evaluasi berbentuk multiple choice dengan kategori HOTS High Order Thinking Skill dalam pengembangan soalnya. Mahasiswa diharapkan berpikir kritis dan kreatif terhadap materi yang dipelajari. Apabila mahasiswa menjawab pertanyaan dengan benar, maka bisa melanjutkan pada materi berikutnya. Sebaliknya, apabila mahasiswa tidak tepat, maka mahasiswa akan mendapatkan respon otomatis dan mendapatkan link untuk mengulang materi yang berkaitan. Adapun persiapan yang harus dilakukan oleh dosen dalam menyusun aktivitas pembelajaran dengan model pembelajaran case method berbasis Intelligent Flexibility Learning adalah sebagai berikut. Dosen membuka akun SiPejar di laman www.siaka.um.ac.id. Selanjutnya melakukan login menggunakan akun NIP dan password dosen. Pada bagian pengajaran dipilih tahun akademik dan semester berjalan. Dalam pilihan mata kuliah yang diampu oleh dosen memilih mata kuliah bimbingan kelompok dan memilih menu Lihat SiPejar. Setelah masuk ke kelas bimbingan kelompok di SiPejar, dosen dapat mulai menyusun aktivitas pembelajaran pada pertemuan yang akan dilaksanakan. 2. Dosen menyusun instruksi aktivitas perkuliahan pertemuan yang akan dilaksanakan. Instruksi perkuliahan akan memudahkan mahasiswa memahami alur pembelajaran yang akan dicapai pada setiap pertemuan. Aktivitas perkuliahan berisi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir perkuliahan yang akan dilaksanakan dalam satu pertemuan. 3. Dosen mengunggah video eksplorasi materi dan handout sebagai dasar pemahaman teori. Video materi dan handout yang diunggah dijadikan dasar teori pemahaman materi yang dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan solusi dari kasus yang nantinya harus diselesaikan. 4. Dosen mengunggah kasus yang telah dipilih sebagai bahan diskusi dan instruksi penyelesaian kasus. Dosen memilih kasus yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, bisa dari koran, film, video, atau mungkin bisa menyusun sendiri kasus yang dipilih sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. 5. Dosen menyiapkan forum diskusi. Forum diskusi yang dikembangkan dalam forum SiPejar diberikan pengaturan restricted access yang memungkinkan hanya anggota kelompok yang bisa masuk ke dalam setiap forum tersebut. Hal ini bertujuan agar kelompok dapat secara intensif melakukan diskusi dengan kelompoknya masing-masing dan dapat menyiapkan laporan hasil diskusi untuk dibawa ke forum kelompok besar atau kelas.
6. Dosen menyiapkan jadwal dan link Zoom meeting yang akan dilaksanakan untuk diskusi kelompok besar. Dalam pertemuan di Zoom, mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan laporan hasil diskusi penentuan solusi kasus yang dibahas. 7. Dosen menyiapkan instruksi tugas refleksi pengalaman belajar. Tugas refleksi pengalaman belajar berisi refleksi pengalaman afektif, kognitif, psikomotorik. Dosen menyusun evaluasi pendalaman yang dikembangkan dengan respon otomatis. Evaluasi pendalaman dikembangkan dengan rubrik penilaian yang berisi CPMK, sub-CPMK, indikator, butir soal berbasis HOT, pilihan jawaban, dan pembahasan jawaban. Dosen memanfaatkan fitur kuis yang ada di si Pejar di mana setiap butir pertanyaannya terdapat respon otomatis yang diberikan pada pilihan jawaban yang salah. Demikianlah paparan video yang pertama terkait model pembelajaran case method berbasis Intelligent Flexibility Learning pada mata kuliah bimbingan kelompok. Kita akan mengikuti paparan video yang kedua berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.